Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Pemrograman Web 02 akan menjelaskan mengenai create, read, update, dan delete atau CRUD dalam PHP. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Uda Farizi dengan BP 171152/2017. Lalu yang kedua ada Elvi Jario di Renda Kalbi dengan BP 191152/1021. Dan yang ketiga saya sendiri Dewi Kartika dengan BP 191152/2016. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai apa itu CRUD. CRUD atau create, read, update, dan delete itu merupakan operasi yang paling sering digunakan dalam pemrograman. CRUD ini merupakan salah satu inti dari sebuah pemrograman, karena di dalam suatu program itu biasanya mencakup operasi create atau membuat data atau juga menginputkan data, lalu read atau menampilkan data, update atau mengedit suatu data, dan juga delete atau menghapus data. Jadi CRUD ini digunakan untuk memanipulasi data yang ada. Lalu fungsi PHP yang biasa digunakan dalam CRUD, yang pertama ada mysqli_query. Fungsi ini digunakan untuk menjalankan query atau perintah seperti select, delete, update, dan lain-lain. Struktur penulisannya yaitu mysqli_query dalam kurung _2 perintah SQL yang akan dijalankan lalu titik koma. Yang kedua ada fungsi mysqli_fetch_array. Fungsi ini digunakan untuk mengeluarkan data-data dari tabel dalam database yang dihasilkan dari perintah mysqli_query. Strukturnya yaitu mysqli_fetch_array dalam kurung mysqli_query dalam kurung _2 perintah SQL yang akan dijalankan lalu tutup kurung titik koma. Atau bisa juga dijabarkan menjadi $query sama dengan mysqli_query dalam kurung _2 perintah SQL Anda lalu titik koma. Lalu $data sama dengan mysqli_fetch_array dalam kurung $query titik koma. Nah, yang ketiga itu fungsi mysqli_num_rows. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah record yang ada pada sebuah perintah SQL. Strukturnya yaitu mysqli_num_row dalam kurung mysqli_query dalam kurung _2 perintah SQL Anda lalu tutup kurung titik koma. Atau juga bisa dijabarkan menjadi $query sama dengan mysqli_query dalam kurung _2 perintah SQL _2 tutup kurung titik koma. Lalu $record dalam kurung $record sama dengan mysqli_num_rows dalam kurung $query titik koma. Nah, yang keempat itu ada mysqli_fetch_assoc. Ini untuk mendapatkan hasil baris atau record yang digambarkan dalam bentuk array. Strukturnya yaitu array spasi mysqli_fetch_assoc dalam kurung resource spasi $result titik koma. Lalu yang kelima ada mysqli_fetch_row. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan baris atau record yang dituangkan dalam bentuk array. Bisa juga untuk mengakses baris atau record dengan mencantumkan nomor indeksnya. Indeks itu dimulai dari 0. Lalu struktur fungsi ini yaitu
array spasi mysqli_fetch_row dalam kurung resource spasi $result tutup kurung titik koma. Lalu selanjutnya tahapan membuat program CRUD akan dijelaskan oleh Udal Farizi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam pembuatan program CRUD. Nah, tahapan atau langkah pertama dalam pembuatan program CRUD ini ialah membuat sebuah database baru yang nantinya akan kita pakai pada program CRUD yang akan kita jalankan. Di sini database yang kami pakai ialah database mengenai data diri mahasiswa. Setelah berhasil membuat database tersebut, langkah selanjutnya ialah membuat file koneksi, di mana file ini bertujuan dalam mengkoneksikan antara server dari database MySQL kita ke dalam program yang akan kita jalankan nantinya. Untuk program dari file koneksi atau kode yang ada pada file koneksi dapat dilihat pada gambar. Nah, untuk penjelasan program tersebut, untuk baris kedua sampai baris kelima itu ialah menyimpan sebuah nilai dari informasi yang ada pada server database kita ke dalam setiap variabel-variabel yang berbeda, yang nantinya variabel-variabel tersebut digunakan untuk menjalankan sebuah fungsi MySQL Connect dalam menghubungkan server database yang kita miliki. Selanjutnya penggunaan fungsi MySQL select DB untuk menselect database yang akan kita pakai nantinya. Selanjutnya ialah membuat modul create terlebih dahulu, di mana modul ini kami membuat sebuah tampilan HTML yang berisikan form input dari data diri mahasiswa, di mana isinya seperti ID mahasiswa, nama, jurusan, dan juga mata kuliah. Nantinya value atau nilai-nilai yang terdapat pada input tersebut akan diparse atau dikirimkan ke dalam program PHP seperti pada gambar. Di sini yang pertama ialah memasukkan file koneksi.php yang sebelumnya telah kita buat agar terhubung ke dalam server dari database yang kita miliki dengan menggunakan fungsi include. Selanjutnya ialah menyimpan setiap value atau nilai dari form input yang ada pada sebelumnya ke dalam variabel-variabel baru seperti variabel ID mahasiswa untuk menyimpan nilai dari ID mahasiswa pada form sebelumnya, variabel nama untuk nama, jurusan, dan juga mata kuliah. Setelah menyimpan nilai-nilai tersebut pada variabel baru, kemudian untuk menyimpannya ke dalam database, kami menggunakan fungsi MySQL query, di mana fungsi ini akan menjalankan sebuah query dari SQL, di mana untuk pada modul ini fungsi SQL kami bertujuan untuk menyimpan data ke tabel mahasiswa. Dan untuk tambahannya, jika data berhasil tersimpan akan menampilkan sebuah informasi bahwasanya data tersimpan, dan jika gagal maka sebaliknya. Untuk sampai sini modul create telah selesai dibuat. Selanjutnya akan membuat sebuah modul untuk read. Di sini untuk membuat file read, kami membuat sebuah tampilan HTML baru yang menampilkan tabel dari data diri mahasiswa, di mana dalam file ini juga terdapat program PHP untuk menampilkan setiap data yang dimiliki. Untuk program PHP pada modul ini, kami menggunakan SQL Select untuk mengambil setiap data dari tabel mahasiswa dan akan kami tampilkan ke dalam tabel tersebut menggunakan fungsi perulangan. Jadi setiap data yang telah diambil nantinya akan ditampilkan ke tabel menggunakan perulangan while.
Mungkin secara sederhananya seperti itu. Sampai sini untuk modul read telah selesai dibuat. Selanjutnya ialah untuk tambahan di sini kami juga menggunakan memasukkan sebuah link untuk mengarahkan ke modul edit dan juga modul hapus atau delete. Seperti pada gambar, untuk tag A yang pertama itu untuk modul edit dan tag A yang kedua untuk modul delete. Dimana untuk yang pertama nantinya akan diarahkan ke file ubah.php dan untuk yang kedua akan diarahkan ke file hapus.php dengan memparsing data dari ID mahasiswa. Selanjutnya ialah file atau modul dari update. Di sini kami membuat sebuah file update yang berisikan form yang hampir sama dengan form create, di mana perbedaannya setiap data yang ada sebelumnya akan dikirimkan ke dalam field input masing-masing ID atau name. Untuk penjelasannya kurang lebih untuk program PHP-nya variabel baru dari ID mahasiswa akan mengambil nilai dari ID mahasiswa yang dikirimkan sebelumnya, dari tag A sebelumnya, dan akan dijalankan menggunakan query SQL select dengan kondisi ID mahasiswa sesuai dengan ID yang dikirimkan sebelumnya. Selanjutnya akan ditampilkan ke dalam tiap-tiap form yang ada seperti pada gambar. Nah, untuk program untuk mengupdate data tersebut programnya hampir sama dengan modul create sebelumnya. Perbedaannya hanyalah di fungsi query. Jika sebelumnya adalah insert into untuk menyimpan, di sini kami menggunakan update untuk mengupdate setiap data yang telah diubah. Dan jika telah berhasil diupdate, maka program akan mengarahkannya ke file tampil.php. Sampai situ modul untuk update telah selesai dibuat. Selanjutnya untuk modul delete, modul ini akan berfungsi untuk menghapus data sesuai dengan ID yang dikirimkan dari tag A sebelumnya. Dan di sini kami menggunakan MySQL query untuk menghapus data dari tabel mahasiswa tersebut sesuai dengan ID mahasiswa yang dikirimkan. Jika telah selesai di delete atau berhasil dihapus, maka program akan mengarahkan ke tampil.php. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan program mengenai materi CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Baiklah, langkah pertama yang harus kita mulai yaitu menyediakan database terlebih dahulu. Di sini saya telah menyediakan database-nya di PHP MyAdmin. Saya membuat database di PHP MyAdmin dengan nama database dbcrud dan dengan nama tabel calon siswa. Nah, di tabel calon underscore siswa ini telah saya isikan juga beberapa field, yaitu pertama ada field ID, field nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sekolah asal, di mana ID itu sebagai primary key-nya. Sehingga sini ada 6 field serta dengan tipe dan ukuran fieldnya. Setelah kita menyediakan database-nya, selanjutnya kita mulai untuk membuat codingannya di menggunakan bahasa PHP. Nah, pertama itu kita menyediakan foldernya terlebih dahulu.
di cpp, kemudian htdocs. Nah, di sini kita buat folder yang akan kita buat itu isinya adalah codingan kita untuk menampilkan program nanti. Nah, saya telah membuatkan nama foldernya itu nama curut. Ini foldernya, nanti isinya adalah codingan-codingan kita nanti. Nah, di sini saya telah membuat beberapa codingan yang diperlukan untuk kebutuhan program kita nantinya. Pertama ada form tambah, di mana form tambah PHP, di mana di form tambah ini berisi adalah bentuk form untuk menambahkan data. Kemudian ada form update PHP, itu adalah form yang mana nanti kita akan bekerja untuk mengupdate data kita. Kemudian ada hapus PHP, ini adalah script codingan PHP yang gunanya untuk menghapus data. Koneksi PHP itu ada mengkoneksikan script untuk mengkoneksikan database PHP yang admin kita dengan codingan kita. Kemudian ada tambah PHP, nah ini untuk memproses script penambahan data tadi. Nah, untuk memproses si form tambah ini, si tambah PHP. Kemudian ada tampil PHP, ini untuk menampilkan data kita yang tersimpan di database. Kemudian ada update PHP, ini adalah script untuk memproses update data yang dilakukan di form update tadi. Sehingga kita punya data, punya file 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file PHP di dalam folder curut tadi, CRUD. Kemudian kita mulai codingannya. Pertama kita mengkoneksikan dulu codingan kita dengan database kita. Nah, kita membuat codingan itu di file koneksi PHP. PHP selalu diawali dengan kode kurung tanda tanya PHP dan tutup dengan tanda tanya tutup kurung. Nah, di sini ada 4 variabel beserta value-nya. Di sini kita menyebutkan variabel server, user, password, dan nama database. Variabel server itu kita isi dengan server database kita, user itu diisi dengan nama usernya, password diisi dengan password yang ada pada database kita. Jika tidak ada password, maka bisa kita kosongkan saja. Nah, ini kemudian ada nama database. Ini berisi dengan nama database yang ada di PHP MyAdmin kita. Tadi nama database kita yang kita buat adalah dbcrud. Nah, maka di sini kita isikan namanya dbcrud juga agar bisa terkoneksi. Nah, kita buatkan variabel baru dengan nama db yang berisikan fungsi MySQL Connect, di mana ini fungsi MySQL yang berguna untuk mengkoneksikan codingan kita dengan database. Yang berisikan dalam kurungnya adalah variabel server, user, password, dan nama database. Dan menggunakan if, apabila db ini tidak ada, yang artinya tidak terkoneksi, maka akan tampil pesan gagal terhubung ke database. Oke. Coba kita jalankan. Kalau kita buat else, kalau tidak, maka berhasil terhubung. Oke. Coba kita panggil. Oke. Nah, muncul pesan berhasil terhubung, artinya codingan kita berhasil terhubung ke database PHP MyAdmin. Oke. Selanjutnya kita ke form tambah. Di form tambah sendiri itu kita menggunakan HTML untuk menampilkan formnya.
Di sini adalah head, ada title. Ini adalah untuk menampilkan title dari web kita. Kemudian judulnya kita menggunakan formulir pendaftaran siswa baru. Nah, sini ada form action tambah PHP, method post, yang mana nanti hasil dari inputan dari semua nanti akan diarahkan ke tambah PHP ini menggunakan method post. Nah, kita buat tabelnya. Kemudian kita buatkan hal-hal yang perlu nantinya diinputkan oleh user. Yaitu pertama ada nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sekolah asal. Nah, nama akan diinputkan dengan tipe teks. Nah, nantinya akan disimpan dengan nama ini. Ini akan tersimpan ke database dengan variabel ini. Inputan kita nanti akan tersimpan sebagai variabel yang ini. Kemudian alamat dengan nama alamat juga akan tersimpan sebagai alamat nantinya. Kemudian jenis kelamin, inputannya tipenya radio. Kemudian akan tersimpan sebagai jenis kelamin. Nah, nilainya adalah ada laki-laki dan perempuan. Kemudian agama akan disimpan dengan nama agama juga. Ini simpan dengan nama agama, inputannya nanti. Dimana ada beberapa pilihan, karena ini formatnya option. Dia ada pilihan pertama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Teis. Kemudian sekolah asal, inputannya berupa teks dan simpan inputannya nanti dengan nama sekolah asal sebagai sekolah asal. Nah, kemudian ada input IP, submit. Nah, ini akan berfungsi nanti akan muncul tombol yang bersifat submit yang akan menyimpan data yang telah kita isikan tadi sebelumnya di form tabel ini. Kemudian kita lihat pemrosesannya tadi ditambah PHP. Nah, ditambah PHP pertama kita masukkan koneksinya dulu agar koneksinya bisa tersambung terus. Maka kita gunakan fungsi include. Kita akan masukkan koneksi PHP yang menyimpan file yang menyimpan koordinat koneksi kita ke database. Kemudian kita cek apakah tombol tadi sudah aktif diklik atau belum dengan menggunakan if set post daftar. Nah, ini daftar yang nomor di form tambah tadi dengan nama daftar. Nah, tombol tadi disimpan sebagai nama daftar dengan D kecil. Nah, dipanggil sini. Nah, setelah digunakan maka diambil data dari formulir. Dibuatkanlah variabel baru dengan dolar nama, dolar alamat, dolar DK, dolar agama, dan dolar sekolah. Yang mana masing-masingnya disimpan dengan post nama variabel nama value-nya. Yang mana tadi di sini. Hubungannya di sini name alamat. Nah, ini harus sama dengan post yang ada di sini agar bisa terkoneksi. Nah, di sini nama sesuai alamat, jenis kelamin, agama, dan sekolah asal. Kemudian kita buatkan query-nya. $SQL ini variabelnya untuk menyimpan query-nya. Karena ini sifat kita akan menambahkan, maka query yang kita pakai adalah insert into nama tabel yaitu calon siswa. Kemudian nama-nama kolomnya ada nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sekolah. Dan akan diisi dengan value dolar nama, dolar alamat, dolar DK, dolar agama, dan dolar sekolah. Dari mana tadi variabel dolar ini telah menyimpan dari inputan nama post yang diambil dari formulir tadi. Nah, kemudian membuat variabel dolar query di mana ada fungsi MySQL query. Ini adalah fungsi dari MySQL untuk menjalankan query kita di atas sebelumnya. Sehingga isinya adalah $db, $SQL. Yang artinya koneksi ini tadi untuk $db kita tadi untuk menyimpan koneksi. Nah, ini
$db tadi untuk menyimpan fungsi koneksi ke database, koma $SQL ini adalah variabel yang menyimpan query tambah ke database. Jalankan. Nah, kita cek apakah query tadi berhasil menyimpan atau tidak. Gunakan if $query, maka kita akan diarahkan ke form tambah PHP jika statusnya sukses. Jika tidak, ini kita tidak akan diarahkan ke form tambah PHP ini apabila tidak berhasil. Namun jika berhasil, kita akan diarahkan ke form tambah PHP. Nah, di sini tadi kan di awal kita mencek apakah tombol daftar tadi sudah diklik atau belum. If menggunakan if insert post daftar. Nah, jika belum, jika program ini akan dijalankan apabila tombol tadi sudah diklik. Namun jika belum diklik, maka akses akan muncul pesan akses dilarang. Nah, kita lihat jika query tadi berhasil terinput, maka kita akan diarahkan ke form tambah PHP. Nah, di form tambah PHP akan ditangkap dengan if insert get status. Ini adalah codingan PHP untuk menerima pencekan apakah pendaftaran tadi berhasil atau tidak. Nah, if insert get status. Nah, jika apabila statusnya sukses, maka akan ditampilkan pendaftaran siswa baru berhasil. Namun jika tidak, pendaftaran gagal. Seperti itulah proses penambahannya. Nah, di sini juga ada di form tambah itu adalah tampilkan para peserta. Kita menggunakan untuk menampilkan tampilan peserta itu kita diarahkan ke tampil PHP. Nah, coba kita cobakan form PHP, form tambah PHP. Nah, ini coba kita isikan namanya Vijario, alamat Bukit Tinggi, laki-laki, Islam, sekolah seperti Bukit Tinggi. Kita daftarkan. Pendaftaran siswa baru berhasil. Nah, ini menandakan bahwa data kita telah tersimpan ke database. Kita lihat database apakah sudah tersimpan. Nah, data telah masuk. Selfie jari Kobi, Bukit Tinggi, laki-laki, Islam, Subhan Negeri 3 Bukit Tinggi. Jadi proses tadi telah berhasil masuk ke database. Selanjutnya kita ingin menampilkan data yang telah masuk ke database tadi. Nah, untuk menampilkan tadi kita simpan di file tampil PHP. Nah, di sini kan tadi ada tampilkan para peserta. Ini akan mengarahkan kita ke halaman web yang untuk menampilkan isi database kita. Oke, tampil PHP. Nah, di sini seperti biasa diawali lagi dengan include koneksi PHP untuk mengkoneksikannya. Jika tidak, codingan kita tidak akan terhubung ke database. Kemudian dibuatkanlah form HTML-nya. Sini ada tambah baru, akan mengarahkan ke form tambah.php dengan mengklik nanti ini tambah baru akan diarahkan ke form tambah PHP. Kemudian dibuatkan tabel dengan nama kolom-kolomnya, nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah, dan tindakan. Nama itu berisi nanti nama sesuai dengan isi database, alamat sama jenis kelamin yang telah dipilih tadi, agama yang telah diisi, sekolah asal, tindakan. Nah, tindakan ini berisi nanti adalah tombol untuk update dan hapus data. Setelah dibuatkan tabelnya, kemudian kita masuk ke codingan PHP-nya untuk memanggil si
isi data database menggunakan SQL query select bintang from calon siswa, yang mana ini akan menampilkan semua data yang ada pada tabel calon siswa. Kita pakai lagi MySQL query, fungsi MySQL query untuk memproses query data. Kemudian kita menggunakan perulangan while. Kenapa perulangan? Agar kita menampilkan datanya secara berurutan gitu. Jadi kalau datanya 2, nanti bisa diulang lagi. Ini untuk memproses data pertama, nanti diulang lagi untuk menampilkan data kedua. Terus ketiga, keempat, sampai seterusnya. Maka kita menggunakan while, perulangan. Nah, dengan while ini kita memanggil dolar siswa, yang mana dolar siswa tadi pada form tambah pada form siswa itu ini siswa. Ini variabel baru namanya dolar siswa, yang mana dolar siswa ini menyimpan fungsi MySQL baru, yaitu MySQL fetch array. MySQL fetch array ini adalah fungsi MySQL untuk menampilkan data dari database, mengambil data dari database dalam berupa array. Nah, ini query, dolar query itu ini untuk memanggilnya. Maka akan ditampilkanlah data tadi, kan cara memanggilnya itu echo dengan dolar siswa, nama, ini adalah nama inputannya tadi yang telah kita buat di form tambah, jenis, agama, sekolah asal. Nah, ini untuk isi tindakan berdasarkan ID kita buat. Kita akan mengupdate dan menghapus datanya berdasarkan ID, sehingga kita menuliskan ID di sini. Nanti jika ingin mengupdate, kita akan diarahkan ke form update. Jika ingin menghapus, maka kita akan diarahkan ke hapus PHP. Nah, kemudian bawahnya ada total PHP echo MySQL numerous. Ini gunanya adalah fungsi MySQL untuk menghitung jumlah data yang ada pada data kita pada database, yang mana di sini adalah isi kurungnya adalah query kita ini. Kemudian kita coba jalankan, tadi tampilkan pada peserta. Nah, ini telah tampil peserta yang ada pada database yang tersimpan. Karena data kita cuma 1, maka totalnya 1 di sini. Coba kita tambahkan, misalnya Ahmad Akbar, Ahmad Hussein, alamat Solo, laki-laki, Islam, SMA Negeri 5 Solo. Kita daftarkan. Kemudian Siti Hafifah, Pekanbaru, perempuan, Islam, SMA Negeri 1 Pekanbaru. Daftar. Oke, siswa hasil kita tampilkan. Nah, si Ahmad Hussein dan Siti Hafifah tadi telah kita inputkan sehingga masuk ke database, sehingga data kita totalnya ada 3. Berikut seperti inilah tampilannya. Ini ada tindakan edit dan hapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke tindakan edit terlebih dahulu. Nah, tadi tombol edit kita ini akan diarahkan ke form update PHP berdasarkan ID. Nah, ini form PHP, form update. Nah, seperti biasa tadi kita gunakan include koneksi PHP untuk mengkoneksikannya ke database. Kemudian kalau tidak ada ID di query string, maka kita jalankan ini akan diarahkan lagi ke tampil PHP. If tidak
tidak ada set get ID, maka diarahkan ke tampil PHP. Artinya tidak ada ID yang akan kita edit, itu akan tampil di PHP tetap. Nah, jika ada ID yang akan diubah, maka lanjut ke sini. Ambil ID dari query string tadi, dari query kita, ID get ID. Get ini untuk mengambil tadi menggunakan fungsi get. Kemudian buat query untuk mengambil data dari database, select bintang from, nama tabel, where ID, $ID. Kemudian dipanggillah query tersebut dengan fungsi MySQL query dan ditampilkan MySQL query tadi dengan mengubah data query menjadi array dengan fungsi MySQL fetch as such. Ini. Kemudian jika data tadi tidak ditemukan, maka otomatis data tidak akan tampil. Maksudnya itu jika jumlah data tadi 0, maka tidak ada data yang akan diedit gitu. Selanjutnya setelah kita proses tadi, masuk ke formnya. Formnya sama dengan form tambah, namun bedanya di sini kita actionnya adalah ke update PHP. Ketika kita tekan tombol simpan, nantinya akan diarahkan ke tombol update, ke file update PHP. Dan bedanya lagi adalah di sini kita akan menginputkan kembali. Nah, ini ada input type ID, tipenya hidden, artinya tidak akan terlihat, tidak akan dibuatkan di halaman web kita nanti karena sifatnya hidden, tersembunyi, dan dipanggil ID yang tersimpan di sini, $siswa tadi. Ini kan MySQL fetch array, memanggil data kita pada database. Mana tadi? Nah, sama dengan form tambah, cuma tadi kita menggunakan value-nya kita ubah menjadi ini. Kenapa kita ubah ini? Sehingga nanti ketika kita ingin mengedit, maka pada formnya nanti akan tampil data yang telah terisikan nanti, sehingga tidak kosong seperti form tambah. Formnya akan tampil sesuai data yang kita edit, sehingga kita perlu memanggil data pada database-nya. Alamat sama disimpan dengan nama alamat, kita tampilkan data yang ada pada database. Kemudian jenis kelamin. Nah, karena jenis kelamin tadi kita menginputkan dengan tipe radio, kita memanggil datanya lagi dengan ini check, perintah check. Karena kalau tipe inputan radio atau checklist, checkbox itu untuk memanggilnya kita menggunakan check. Itu echo, panggil lagi jika laki-laki. Jadi jika tadi tersimpan sebagai laki-laki, maka itu akan ditampilkan. Nah, jika tersimpan sebagai perempuan akan ditampilkan gitu. Kemudian agama seperti itu juga. Karena agama tadi kita menginputkannya dengan option, maka kita memanggilnya kembali dengan selected. Nah, beda, kita tidak menggunakan check lagi tapi selected karena tipe inputannya sudah berbeda. Nah, jika tadi datanya Islam, maka akan ditampilkan Islam, selected Islam. Jika Kristen, tampilkan Kristen, selected Hindu, Buddha, dan ateis jika memilihnya. Kemudian sekolah asal sama, ditampilkan dengan sekolah asal. Tombol submit lagi untuk menyimpannya, disimpan dengan inputan variabelnya simpan. Nah, kita coba untuk menampilkan form update-nya. Misalkan kita ingin mengupdate Elvijari Ahmad Husain, menggunakan tombol edit. Nah, ini maksud saya tadi. Maka akan ditampilkan kembali data-data si Ahmad Husain tadi di form edit ini. Nama akan ditampilkan namanya Ahmad Husain, alamat Solo, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, sekolah asal 95 Solo, sehingga
jika tadi kita tidak membuatkan ini value-nya seperti ini, maka si kotak form ini tidak akan terisi karena datanya tidak dipanggil dari database. Sehingga hal ini, kalau jika ditampilkan seperti ini, kita mudah untuk mengeditnya. Kita tahu yang mana yang ingin kita edit, misalnya alamatnya salah, dia tinggal di agam ternyata. This 3 agam yang tombol simpan. Nah, ini kita simpan ke Ahmad Hussein. Nah, berbeda kan? Untuk mengupdate tadi, proses tombol simpan tadi itu diproses di update PHP. Nah, ini sama tadi seperti tambah juga, cek dulu apakah tombolnya sudah diklik atau belum, efisien simpan, kemudian diambil data dari formulir sama seperti tadi, ada ID, nama, alamat, JK, agama, sekolah, dibuatkan query update. Query update-nya itu update calon siswa, itu nama tabel, set nama siswa. Ini adalah nama yang baru, data baru. Karena kita mengubah semuanya, berarti kita set semua variabel dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal berdasarkan ID, where ID. Kemudian jalankan query-nya dengan MySQL query. Kemudian jika query tersebut berhasil, maka akan diarahkan ke tampil PHP. Jika gagal, akan muncul gagal menyimpan perubahan. Jadi tadi kita berhasil mengubahnya, kemudian dia arahkan kita ke tampil PHP. Nah, ini tadi alamat agap dan asal sekolah sama 3 agam. Kemudian untuk query hapus, untuk tombol hapus ini, kita menjalankannya dengan file hapus PHP. Sama include koneksi PHP, kemudian dicek apakah telah diklik. Kita ambil tindakannya dari get ID, terus kita ambil ID dari query string menggunakan ini, kemudian buatkan query hapus, yaitu delete from, nama tabel berdasarkan apa kita delete-nya. Di sini kita berdasarkan ID. Kemudian jalankan query di atas dengan fungsi ini. Kemudian dicek apakah query tersebut telah berhasil atau tidak. Jika berhasil, akan diarahkan ke tampil PHP. Jika tidak, akan ditampilkan pesan gagal menghapus. Contoh, kita ingin menghapus si Alfijari dan Kolbi. Data terhapus dan juga total data juga berubah menjadi 2. Di database pun juga berubah menjadi 2. Oke, mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan materi CRUD, create, read, update, dan delete menggunakan bahasa PHP. Sekian dari saya, penjelasan dari saya, dan apabila terlebih kurang mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.